Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jamaah salat maghrib dan kajian kitab. InsyaAllah kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, hadis yang ke-275 tentang sifatis salah, babu sifatis salah, bab tentang sifat salat Nabi SAW. Kali ini kita akan membahas tentang raf'ul yadaini, mengangkat dua tangan. Kemarin kita sudah membahas ini sedikit, tetapi di sini lebih detailnya, di mana Nabi SAW mengangkat kedua tangan beliau. Ada 4 hadis. Wa an Umar radhiyallahu anhuma dari Ibnu Umar, wa an ibni Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini adalah anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi, bahwasannya Rasulullah itu mengangkat kedua tangan beliau, yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi, sejajar dengan kedua bahu Rasulullah. Jadi beliau mengangkat tangan sejajar dengan dua bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza iftataha salat, ketika memulai melakukan salat. Wa idza kabbara lirruku', dan ketika beliau bertakbir untuk ruku'. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan ketika mengangkat kepala beliau dari ruku'. Jadi ini adalah tempat dari kita mengangkat tangan. Mengangkat tangan di dalam sholat itu adalah sunnah, ya. Sedangkan takbiratul ihram itu adalah wajib. Wajibnya apa? Yaitu mengucapkan takbir Allahu Akbar, itu yang wajib. Adapun untuk mengangkat tangan Allahu Akbar, mengangkat tangannya itu adalah sunnah. Jadi di dalam takbir itu ada rukun, ya, yaitu ada yang fi'li berupa mengangkat tangan, yang mana itu nanti adalah sunnah tadi. Ada yang di dalam lafal, ya, pelafalannya, yaitu Allahnya itu yang wajib. Allahu Akbar, dan di dalam kalimat Allahu Akbar itu kita disitulah kita berniat, ya. Jadi niatnya di waktu takbir Allahu Akbar, saya niat untuk sholat apa tertentu seperti itu. Jadi ada takbir, lalu di dalam hati kita niat, lalu sambil mengangkat tangan. Bagaimana Rasulullah mengangkat tangan? Ini dijelaskan dalam hadis ini adalah hadwa mankibaihi, sejajar dengan, ya, kedua bahu beliau, ya, kira-kira seperti ini, ya, sejajar dengan bahu, ya, bahu beliau sejajar dengan kedua bahu beliau. Dan sifat daripada tangan itu tidak harus, ya, tidak harus rapat dengan serapat-rapatnya atau renggang dengan renggang-renggangnya, ya, tidak seperti itu, tapi biasa, ya, seperti normalnya orang biasa mengangkat tangan, ya, seperti ini. Ada renggangnya sedikit seperti itu. Lah, jadi tidak lalu harus menghadap ke kiblat, tidak, tapi seperti biasa, mengangkat tangan seperti biasa, ya. Hadwa mankibaihi, sejajar dengan bahu. Nanti akan kita baca lagi yang lainnya, yaitu di atas sedikit seperti itu. Wa fi hadits Abu Humaid, dan dari hadis Abu Humaid inda Abi Dawud, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yarfa'u yadai hatta yuhadhi bihima mankibaini,
beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua bahunya. Tsumma yukabbir, lalu bertakbir. Nah, ini hampir sama dengan hadis Ibnu Umar tadi, yaitu sejajar dengan dua bau. Lalu yang ketiga, wali Muslim, dan menurut riwayat Muslim, Al-Malik bin Huwairith, dari Malik bin Al-Huwairith, bahwasannya nahwa hadits Ibnu Umar, seperti dengan hadisnya Ibnu Umar, tetapi ia berkata, walakin qala, tetapi dia berkata, hatta yuhadhiya bihima, sampai lurus ya dengan ujung furu'a udhunaihi, dengan ujung-ujung kedua telinganya. Nah, jadi dari Muslim an Malik, dari menurut riwayat Muslim dari Malik bin Huwairith, mengatakan bahwa Rasulullah mengangkat tangannya itu sampai dengan ujung-ujung kedua telinga. Ya, kira-kira ujung telinga atau di bagian bawah telinga itu sampai segitu tangannya beliau. Ya, kira-kira lebih naik sedikit. Ya, lebih naik sedikit. Ada yang mengatakan tangannya itu sampai kepada telinga yang paling bawah. Allah, ya seperti itu. Jadi sampai ke telinga paling bawah. Baik. Jadi bagaimana kita, ada juga yang membuat kesimpulan di antara, ya kalau di antara tadi kan hadwa sejajar dengan pundak seperti itu, bahu ya, sejajar dengan bahu ya. Maka ada yang mengatakan itu di antaranya itu, sehingga tangan yang paling atas itu sejajar dengan telinga paling bawah. Nah, kira-kira naik ke atas seperti itu ya. Baik. Tetapi kita boleh menggunakan dua atau tiga konsep tadi. Yang pertama adalah sejajar dengan bahu, yang kedua agak naik sedikit ya, agak naik sampai ke telinga, yang ketiga adalah antara telinga dan bahu, seperti itu, mengambil jalan tengahnya ya. Baik, jadi yang kita hadis-hadis ini semuanya adalah hadis sahih. Masyarul hadirin rahimakumullah. Lalu di hadis yang diriwayatkan oleh tambahan dari ini yang ya Ibnu Umar beliau mengatakan annahu kana idza qama min ar-rak'ataini rafa'a yadayhi. Sesungguhnya Ibnu Umar apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat, idza qama min ar-rak'ataini, ketika beliau itu berdiri setelah 2 rakaat, rafa'a yadayhi, maka beliau mengangkat kedua tangan beliau. Ya, ini dari Ibnu Umar. Lalu riwayat yang lain disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qama min ar-rak'ataini rafa'a yadayhi. Ya. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Ketika beliau itu berdiri dari rakaat kedua, maka beliau ya mengangkat kedua tangan. Masyarul hadirin rahimakumullah. Bisa kita simpulkan bahwa mengangkat tangan itu ada pada 4 tempat ya. Yang pertama adalah ketika takbiratul ihram, ketika kita di awal ya takbiratul ihram mengangkat tangan. Lalu yang kedua adalah indar ruku', ketika akan ruku'. Ya, ketika kita akan ruku' mengangkat tangan, lalu kita ruku'. Lalu yang ketiga adalah ketika bangkit dari ruku'. Setelah ruku' kita bangkit, kita angkat tangan lagi. Jadi ada 3 itu. Lalu yang terakhir adalah ketika bangkit dari tasyahud awal atau rakaat yang kedua.
Rakaat yang pertama langsung naik, tidak perlu untuk tidak perlu untuk mengangkat tangan, yaitu takbir intiqal, takbir antara rukun 1 dengan rukun 2 ya. Sedangkan untuk setelah tasyahud awal itu disunahkan untuk mengangkat tangan. Jadi ada 4 tempat. Yang pertama adalah ketika kita melakukan takbiratul ihram ya, kira-kira seperti ini. Lalu yang kedua adalah ketika akan rukuk ya. Lalu berdiri lagi. Nah, yang ini yang ketiga ya. Jadi yang kedua tadi akan rukuk, setelah itu bangun dari rukuk pada waktu i'tidal, dan setelah itu adalah ketika kita berdiri akan rakaat yang ketiga, ketika sholat maghrib dan lain sebagainya ya, sholat zuhur. Jadi setelah tasyahud awal baru kita takbiratul ihram. Nah, sedangkan yang rakaat yang kedua atau setelah rakaat pertama itu tidak disunahkan. Hukumnya adalah makruh. Makruh melakukan atau makruh mengangkat tangan, hukumnya makruh. Nah, kalau kita sudah tahu sekarang, maka hendaknya kita praktekkan ya. Jadi setelah yang pertama, rakaat pertama, lalu naik itu tidak perlu takbir. Nanti kalau setelah tasyahud, ingat-ingatnya setelah tasyahud saja ya. Ingat-ingat setelah tasyahud, maka nanti kita mengangkat tangan seperti itu. Jadi ada 4 tempat. Ketika takbiratul ihram, ketika akan rukuk, lalu bangkit dari rukuk, setelah itu adalah setelah tasyahud awal. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, itu kiranya sifat daripada mengangkat tangan ala Rasulullah yang disyariatkan kepada kita. Mari kita praktekkan ketika kita sudah mengerti hukum-hukumnya. Untuk itu adalah sunnah kita mengangkat tangan. Selain itu adalah hukumnya makruh. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.